Suara Budaya Sumatera Selatan. Pergi belanja ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto, beli buah sempayo. Bersama-sama dukung wisata kita, supaya daerah kita jadi berdaya. Sriwijaya Siak, Perompak RRI Palembang. Suara Budaya Sumatera Selatan. Ya, 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan masuk rubrik kita kali ini tentang obrolan UMKM lokal kita. Dengan tema pada hari ini, mengutamakan memanfaatkan produk anak bangsa, dengan subtemanya mendukung program MBG secara kontinu. Dan kali ini Dor Galo-Galo, kita kedatangan dua narasumber yang luar biasa. Di antaranya ada Kotri Juliana Eskom, pemilik atau owner dari Bambu Resto, dan juga Ketua Lembaga Wanita Pengusaha FPB. Dan yang kedua, Idham Rianom Esos, selaku Ketua Forum Palembang Bangkit, atau kami sering kenal Cek Idam ya. Nah, lanjut kita ngobrol-ngobrol bersama kedua narasumber kita di siang hari ini. Ada Cik Idam dan juga Cik Gotri. Langsung baik kita ngobrol-ngobrol ya. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Cik Idam? Alhamdulillah sehat. Wadulah. Ya. Cik Gotri? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Memang Cik Gotri kan memang ini? Bisa. Boleh. Boleh. Berhubung Palembang boleh. Palembang. Alhamdulillah. Cek kalau. Iya, bisa bersuara dengan dua narasumber yang luar biasa. Yang pertama Cik Idam yang sering warawiri di beberapa organisasi, khususnya dengan Palembang Bangkit ya. Iya. Dan ada Cik Kotri juga sebagai pengurus apa Cik? Pengusaha. Lembaga Wanita Pengusaha. Wanita. Lembaga Wanita Pengusaha. Oh, jadi Palembang isinya Bangkit. Betina Galo. Iya. Ada berapa anggota yang cewek-cewek pengusaha itu? Kalau di Forum Palembang Bangkit baru 25 orang yang memang mereka rata-rata punya usaha atau UMKM lah. Iya. Jadi masuk divisi dari Palembang Bangkit juga ya? Iya. Betul. Jadi lembaga. Lembaga di bawah Palembang Bangkit. Oke, ya. Oke, kita ngomong-ngomong nih mengenai usaha dari Cik Gotri. Nanti kita diminta masukan juga dari Cik Idam ya. Iya. Karena induk dari Induk, pengurusan ya. Oke. Cik Gotri mulai usaha sejak kapan? Mulai usaha semenjak 2015. Kalau saya terjun ke dunia catering baru 2017. Oke. Kalau usaha sebelumnya itu kita studio foto, toko ATK gitu. Di mana kemana bukanya? Di Pelaju. Pelaju. Sebelah Muhammadiyah. Ngapa masih ada apa stop sekarang? Kalau sekarang rukonya bebas ya do. Jadi mulai usaha yang lainnya di 2012. 2010, 2014 terjun ke ATK, ke ngisi-ngisi pemerintahan lah ya, ngisi supplier. Selanjutnya di kuliner. 2017 dipercaya untuk ngisi salah satu pemprov kuliner, ngisi snack, ngisi makan siang. Di Pemprov Sumsel. Ya. Oke.
2017 dan berlanjut ke catering. Sampai sekarang. Catering dan juga ini buka resto juga. Resto tahun berapa buka ya? Resto tahun 2019. Oh, berapa tempat, Cek? Kalau untuk saat ini baru 2 tempat. Di mana, Cek? Di Scape sama di Sekayu. Di Sekayu ada. Nah, Cek kan buka catering, ada resto, mungkin usaha lain dan juga sekarang ngisi MBG juga. Betul. Mak mana cara ngatur waktunya, Cek? Nah, itu. Iya yang repot. iya, mana, Cek ya? Jadi alhamdulillah memang kita ada persatuan namanya Perkumpulan Tata Boga Indonesia lah ya, seperti itu. Untuk menggarap catering ini memang kita sudah setahun yang lalu sebetulnya sama teman-teman. Yuk kita ini memang kebenaran bidang kita ini kan. Jadi dengan segala kerumitan yang terjadi, ya alhamdulillah sampai juga di titik ini kita launching di Agustus tadi. Oh, jadi bagus banyak ya. Baru. Masih anyar nih. Sebulan. Tapi ada hubungan dengan MBG? Kenapa? Dua yang baru ini MBG kan? MBG. Iya. Nah, iya, jadi yang baru maksud saya yang MBG ini baru Agustus sebelumnya tadi. catering sudah. Oh, kalau catering iya dong. Kalau catering berlanjut tetap sampai sekarang ini. Iya. Oke. Nah, Pak Idam ini kan Cek Kotri salah satu anggota aktif lah ya di Palembang Bangkit. Iya. Bagaimana mungkin dari pandangan Cek Idam untuk para anggota ini? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi para pendengar RRI Pro 4, bahwa saya cerita dikit bahwa Palembang Bangkit ini sudah resmi terdaftar di Kesbangpol Provinsi Sumatera Selatan sudah 4 tahun yang lalu. Jadi di bawah Ormas Palembang Bangkit ini itu ada lembaga-lembaga. Di antaranya lembaga wanita pengusaha yang diketuai oleh Mbak Kotri ini. Alhamdulillah kita melihat bahwa perjuangan ini sangat panjang dan gigih. Dari tadinya pengadaan snack, kemudian dia berhasil membuat resto, kemudian sekarang ini alhamdulillah sudah dipercaya untuk mengelola MBG yang ada di Kota Palembang. Ini kan sebuah prestasi yang luar biasa. Alhamdulillah beliau ini sangat gigih dan sangat ulet, Mbak Kotri ini yang ada di samping saya, dan tidak mengenal lelah. Dan tentu perjuangan itu sudah pasti ada pengorbanan. Nah, saya katakan kepada Adinda Kotri bahwa tidak ada pengorbanan yang sia-sia. Pengorbanan baik itu waktu, tenaga, bahkan uang, itu akan menghasilkan sesuatu yang keberhasilan. Nah, ini sudah dirasakan. Alhamdulillah kita sudah diberikan amanah untuk mengelola MBG, itu bukan persoalan yang gampang. Kan begitu, karena dilihat track record kita bagaimana. Ini ada urusan dengan generasi. Nah, oleh karena itu apalagi sekarang ini MBG ini kan merupakan program Presiden Prabowo yang memberikan makan bergizi gratis bagi anak-anak pelajar, ibu hamil. Nah, tentu ini harus kita dukung secara kontinu, secara terus-menerus dan tanpa mengenal lelah. Betul. Karena apa? Karena saya sudah sarankan kepada anggota Palembang Bangkit baik di intern maupun ketua lembaga bahwa bekerjalah itu dengan niat ibadah. Yang penting karena ibadah itu pasti kita dapat nilai di mata Allah. Nah, tentu juga akan menghasilkan uang, kan begitu kan? Jadi ikhlas dulu lah. Iya, ikhlas dulu dengan berjuang sekuat tenaga, kemudian dengan pengorbanan. Nah, alhamdulillah sekarang ini kita sudah menikmati. Nah, ini salah satu lembaga di bawah Palembang Bangkit yang berhasil. Saya lihat itu. Ya, Cek Kotri, ini kan ada hubungan dengan generasi muda. Betul. Iya. Banyak nih dapur atau tempat masak lah ya. Kalau boleh tahu MBG ini bagaimana lingkarannya, atau apa langsung laporannya ke pusat, apa ada yang di Palembang ini yang maker datanya, mana mungkin, atau Cek Kotri tadi ada yayasan butuh yang menaunginya, apa bentuknya nih? Ya, betul. Jadi alhamdulillah saya mengucapkan terima kasih tentunya kepada Allah ya, sudah mendapat kepercayaan bisa menjalankan untuk program MBG ini. Ini program yang sangat mulia buat saya ya. Jadi untuk menjaga saya tetap konsisten untuk memberikan terbaik. Nah, untuk itu kita terjadinya MBG ini memang kita harus bekerja sama dengan yayasan. Jadi nggak bisa sesuai peraturan ya. Iya betul. Jadi nggak bisa mitra itu ucuk-ucuk langsung ke BUMN, tidak bisa.
Jadi di sini kita koordinasinya sama yayasan, sudah terdaftar yayasan, baru kita mitra bisa bergabung gitu. Nah, mitra juga ketika sudah terverifikasi ada SPPI di sini. Nah, kita bekerja sama dengan SPPI, sama-sama memberikan gizi, memberikan yang terbaik untuk anak-anak bangsa. Untuk pengawasan ya. Betul. Nah, di sini ada juga kepala SPPI yang mengontrol Sumsel ini. Gitu. Kepala SPPI ini satu provinsi satu orang atau satu wilayah? Satu provinsi itu satu orang, tapi per wilayah per kota ya itu ada namanya kepala cabang. Iya, kepala cabang lah ya. Gitu. Tapi ada Korwil namanya. Iya, tapi satu tempat dapur itu biasanya satu SPPI. Iya betul. Oh gitu ada yang mengawasi setiap hari gitu ya. Betul, quality control, pengawasan, disiplin karyawan itu diawasi oleh SPPI, Serjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Oke. Selain itu ada yang mungkin ada masalah kualitas tuh. Ya, jadi kita di sini khususnya dapur saya itu kita dibantu dengan ahli gizi. Jadi ahli gizi itu dia mengecek belanjaan kualitasnya bagus atau tidak gitu, terus merekom menu, menghitung gizi sesuai dengan kebutuhan anak-anak dari TK, SD, SMP sama SMA itu berbeda sama ibu hamil. Jadi dihitung sesuai dengan budget yang ada tentunya. Betul, ya itu sudah menjadi rahasia umum lah ya. Iya, nanti minta makanan enak lah. Di sini makanan gizi bukan yang enak. Tapi kalau kalau dapur kita ngomongnya di bambu juga atau ada nama lain? Dapurnya Skip Jaya namanya. Nama dapurnya Skip Jaya. Iya, kalau catering tetap catering di bambu, dapur MBG Skip Jaya namanya. Skip Jaya. Sesuai wilayah. Ya, itu yang masak berapa wong? Kalau yang ini kan bisa jadi ini kan jadi peluang pekerjaan. Oh ya, iya jelas. Iya. Betul. Berapa wong di dalam satu dapur biasanya? Satu dapur tuh sekitar 50 orang. Oh. Iya. Kenapa pentingnya program presiden ini? Karena bisa menyerap tenaga kerja yang begitu banyak. Bayangkan satu dapur itu ada 50 pekerja. Itu gaji pokok atau harian? Harian, namanya relawan. Ya. Jadi relawan itu berdasarkan upah hari dia kerja. Kalau sebulan itu 20 hari, artinya 20 yang dibayar. 20 Kalau hari enggak itu. masuk dipotong gitu. Dipotong. Iya. Maknian. Rugi negara. Ya pastinya ya tadi yang bisa membuka peluang usaha atau buka tenaga kerja baru ya. Dan kembali ke kualitas. Kalau misalnya yang pemasok dari bahan baku ini sudah ada tempatnya khusus. Iya, kita kan catering ya, tentunya kita punya supplier yang memang bagus, yang memang kualitas. Kalau telur, daging, terus sayur-sayur itu sudah ada khususnya? Sudah, jadi kita karena kita ada pengalaman track recordnya di catering, tentunya kita membeli bahan baku itu tidak sembarangan. Jadi memang ke agennya, memang yang bisa bertanggung jawab ya, memberikan yang terbaik. Saya juga tidak mau kalau sayur yang datang itu yang jelek, yang layu. Makanya kita ya alhamdulillah sih selama sebulan ini insya Allah bagus-bagus aja, belum ada komplain karena kita memang memberikan seperti memberi anak sendiri gitu. Jadi dari kualitas, dari masakan, kita juga pakai chef supaya supaya makanan pun yang dimakan anak-anak itu selera anak-anaknya kan. Oke, jadi kalau ada chef itu kan memang standar kulinernya berkualitas. Iya. Jadi bukan hanya asal masak ya. Tapi kalau zaman pengen namanya dapur ya. Dapur. Iya, apa panggung. Panggung. Ya, dapur panggung. Ya. Kalau sekarang chef ya. Chef. Jadi kalau yang 50 orang tadi, ini berapa anak yang untuk dikasih EBG? Kalau setiap dapur itu ada 3.000 sampai 3.500 dapur. Paling kecil 3.000 sampai 3.500 ompreng. Penerima manfaat ya. Jadi kebetulan di dapur saya itu cuma 3.000. Jadi 3.000 kita ngasih 3 sekolahan itu. Oke. Dengan jam yang berbeda. Kalau ada yang SD sama TK itu kan lebih pagi. Kalau SMA dia lebih siang makannya. Jadi masih sinergi lah ya antara packing itu nggak kejar-kejaran gitu. Jadi sesuai jadwal itu dulu yang dikerjain. Tapi belum pernah ada yang tuh anak sekolah siang ya. Kalau anak sekolah siang belum.
Belum banyak, hanya pagi ya. Iya, paling stunting ya. Kita ada data posyandu. B3 namanya, Oh, B3. untuk posyandu bukan? Iya, balita, ibu hamil dan ibu menyusui. Oke. Kita kadang kasihnya siang ya, karena memang langsung ke rumahnya. betul langsung ke rumahnya. Oke, ya itu spesial Pak Idam ya. Ya. Program nih. Wah. Jadi kalau menurut Pak Idam gimana Bang? Ya, kita jingak Cek Kori ini bahwa memajukan mutunya, kualitasnya untuk MBG nih. Ya, ya ini saya kira sebuah akhlak yang sangat mulia ya. Jadi di samping kita membantu pemerintah, juga kita mencerdaskan kehidupan bangsa, yaitu anak-anak, pelajar, remaja, ibu hamil, dan ini kan sebuah tugas yang sangat mulia. Oleh karena itu, untuk mendapatkan ini tentunya bukan sebuah hal yang gampang. Jadi sudah dipelajari dari awal bagaimana pada saat beliau snack, kemudian dapat catering, lalu kemudian ada pengalaman lah. Pengalaman. Jadi kemudian MBG ini tidak ujuk-ujuk begitu kan. Jadi dengan perjuangan yang gigih, yang kuat dan sungguh-sungguh. Karena kalau kita sungguh-sungguh segala sesuatu itu insya Allah akan berhasil dan sukses. Dan kita terus mendorong, mensupport dan mengawasi sudah barang tentu, dan kami juga menyarankan kepada Dinda Kotri sebagai ketua lembaga yang paling penting dijaga adalah mutu. Mutu, kemudian jangan sampai makanan-makanan yang sudah katakanlah sudah tidak layak lagi nanti sempat terkirim itu Dinda Kotri, jangan sampai itu terjadi. Kualitas, karena kita melihat bahwa ada beberapa kejadian yang sesuatu yang tidak kita inginkan di beberapa daerah, insya Allah mudah-mudahan tidak terjadi di tempat kita. Oleh karena itu kita harus awasi ketat kan sebelum makanan itu dikirim, sebelum makanan itu di packaging seperti ini, tentu mungkin kan harus dicicip. Nah dirasakan dulu kan apakah ini udah basi apa tidak, jangan sampai nanti ternyata makan ini basi terkirim. Betul. Nah ini kan hal-hal yang Dinda Kotri yang sepertinya sepele, tapi sangat menentukan. Betul. Dan akan memperburuk citra kita. Nah oleh karena itu ini perlu kita jaga dan harus kita ketat sekali Dinda Kotri, dan kehati-hatian itu jangan sampai kita terkirim makanan yang tidak layak. Begitu. Nah. Satu lagi mungkin terbebas dari bahan-bahan kimia. Terbebas dari bahan-bahan kimia yang dilarang sudah barang tentu, karena ini kan Pak Idam Cedam kan pernah ngawasi juga. Kebetulan memang saya dulu sebelum Ibu Mega datang pada saat itu beliau jadi wakil presiden, itu saya dulu yang cicip karena saya di Badan POM itu tugas saya itu tes pun. Jadi orang yang memeriksa, kemudian saya tes pun itu apakah sudah layak apa tidak makanan itu untuk disajikan. Nah nanti setelah layak, setelah diperiksa baru disajikan. Nah itu uji pada coba saat dulu awalnya. Uji coba dulu. Kalau pingsan Cik Idam dulu. Nah kalau ada apa-apa saya dulu yang kena. Alhamdulillah, tapi tidak terjadi apa-apa. Sewaktu saya sebagai penyidik Badan POM, sebagai food inspector juga, pada saat itu alhamdulillah kita selalu berhasil dan mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa Termasuk Ta'ala. selera makan atau Iya, rasa lah ya. Betul. Nanti rasa itu kan bisa aja dia kurang asam, kurang asin, kurang manis. Nah itu bagian saya yang cicip. Wah katanya lemak nih Pak Edam nih bagian nyicip baik. Kami payah aja. Nah itu yang lemak itu yang dicari kita saya kan. Oke lah kalau itu. Tapi ini ngomong masalah cicip rasa. Kalau dia yang banyak jadi viral ya. Anak-anak sekolah ini tidak galak makan karena rasanya kurang, ada mungkin kurang pedas ya. Tapi memang syarat tidak boleh pedas ya Cek. Mungkin dijelaskan standarnya mana? Iya, jadi ini kan konsepnya kan makan sehat bergizi. Jadi kok bukan makan enak. Tentunya kita mendapat rekomnya dari ahli gizi gitu. Jadi kalau makanan sehat itu ya namanya sehat. Tentu tidak boleh ada pedasnya karena anak-anak itu cenderung diare, kalau ada yang nggak tahan pedas gitu. Jadi akhirnya kita semua rata-rata ya saya rasa semua dapur yang nggak memakai cabai gitu, karena untuk menghindar anak-anak yang nggak konsentrasi belajar karena pedasnya karena diare tadi. Jadi yang biasa dipilih itu untuk bumbu itu yang bagaimana biar merasa anak-anak tertarik, mungkin kalau asin asam biasa ya. Kalau bumbu saya rasa standar aja semuanya ya. Gula, garam, penyedap pun cuman berapa persen itu pun nggak boleh. Tapi tidak tawar-tawar benar ya? Nggak boleh vaksin. Kenapa? Tidak tawar-tawar benar ya? Enggak. Masakan Jepang. Campa masakan Jepang. Ada rasa asidnya enak, gurih gitu rasa asidnya. Jadi betul-betul non kimia. Dari bahan pun kita pilihnya yang kualitasnya yang bagus gitu. Jadi saya juga paling ketat dalam memilih supplier ya, pemilihan bahan supaya
terhindar dari yang namanya tuh campuran borak atau apa gitu ya kan banyak tuh bahan tahu yang Formalin, dicelupin sama formalin formalin, berawet. ya, Kita ya, enggak, ya. betul-betul dari pabrik yang fresh dibuat. Yang kita tahu kualitasnya. Betul. Memang saya betul-betul memberi yang nilai 10.000 itu Oh. di dalam kemasan itu. Jadi Iya. insya Allah masih Aman. masih aman, sehat, dan sesuai dengan cita-cita Pak Prabowo mencerdaskan anak-anak Ya, bangsa. oke. bangsa, Intinya ya. itu ya. Oke. Kita break dulu Cik Idam. Ya, Ya, Cik Gori, yang kita banyak tanya juga kayak masih ada beberapa hal. Baik, Dan baik, juga di baik. depan ini sudah ada kotak dari Nah, ada bambu. ada Tapi bambu. ini kotak ini cuma contohnya Bang. Aduh sih. Aslinya pakai omprengan. Betul. Ya, oke. Dulu kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
Jadwal kembali kita dengan obrolan UMKM Loka Kito dan tentunya mendukung program MBG secara kontinu bersama dua narasumber kita, ada Kotri Juliana Eskom, owner Bambu Resto dan juga ketua lembaga wanita pengusaha dari Forum Palembang Bangkit. Ada Cek Idam Rianom Esos, ketua Forum Palembang Bangkit. Kita lanjut kembali, Cek, kita ngobrol-ngobrol kembali ya. Caknya asik nih kita ngobrol pada siang nih ya. Nah jadi kita lanjut ke Cek Kotri. Jadi kalau menu nih selalu berubah-ubah. Ya betul. Jadi menu ini direkom oleh ahli gizi selama seminggu itu ganti-ganti dia. Jadi seminggu tuh ada menu burger, kadang ada mie ayam, kita kadang-kadang request juga itu. Iya. Jadi anak-anak muda itu request dong atau sandwich. Itu baik. Request. Itu biar tiap hari dah. Iya. Jadi apa namanya tuh ada ayam, ada ikan. Nah di sini kita pakai bukan ikan yang ini ya, apa namanya tuh bukan ikan utuh karena kan dikhawatirkan anak-anak itu takut ketulangan. Iya, gitu. jadi Saya aja kita yang tua aja kalau makan ikan masih kena tulang apalagi anak-anak. tulangan. Jadi ikan palet tuh yang Betul, potong-potongan. ikan pilet. Iya, iya. Ikan pilet. Terus ada telur. Nah telur juga nggak boleh yang olahan. Jadi betul-betul harus telur utuh gitu. Ya. Jadi bentuknya bulat atau ada digulai gitu. Boleh. Jadi mau diceplok misalnya atau disemur. Yang penting dia utuh nilainya. Kenapa alasannya kalau diolah lagi? Ada penjelasan dari ahli gizinya bahwa kalau misalnya diolah itu dikhawatirkan nilainya itu enggak seperti nilai 10.000 gitu karena kan sudah dicampur telur olahan itu kayak dicampur sayur, dicampur tepung gitu. Jadi kan nilai kadar gizinya berkurang seperti itu alasannya. Satu lagi masalah harga juga ya. Betul. Iya. Kalau itu spesial nih anak. Spesial. Tapi di dapur Skip apa tadi? Skip Jaya. Skip Skip Jaya. Jaya ya, dari grupnya di Bambu ini memang dari segi rasa dan juga kualitas yang diutamakan ya. Betul. Terus ada komplain enggak selama sebulan nih? Nah, itu dia alhamdulillah belum ada. Apa dari gurunya, bukan anak-anak muridnya? Ada. Belum, cuman dia bilang kurang banyak lauknya. Ah. Dikit nih lauknya. Karena itu kan ukuran anak-anak ya. Iya. Karena kan guru udah dapat kan anak-anak yang dimakan ya. Terus ada anak-anak tuh jahil kan, kurang rokok 2 batang katanya. Kurang rokok pulo. Iya. Anak-anak itu SMA kan. anekdot ya. Iya. Penesan aja begitu. Iya. Tapi sejauh ini ya alhamdulillah makanan kita tuh laris manis lah gitu kan. Iya. Walaupun nilainya 10.000, terus apa namanya tuh menunya gonta-ganti dikit gitu, nggak banyak sih. Kalau banyak itu kan menunya kuli kan, jadi kalau menunya anak-anak sudah ada sesuai takarannya, kita nggak bisa ngasih sembarangan. Jadi disiapkan juga beberapa menu ya Pak. Itu kalau dalam 1 bulan berapa? Ada 15 menu yang bisa berubah-ubah? Kalau kita per 10 hari. Nah, jadi minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga itu balik ke minggu pertama. Oh, per 10 hari. Terus minggu keempat balik ke minggu kedua. Tapi kita juga lihat respon anak-anak penerima manfaat, mereka suka tidak gitu. Kalau mereka tidak suka ya kita ganti menunya. Saya Bu, kami tidak suka ayam ini gitu. Jadi besoknya kita ganti. Gitu. Kami tidak suka mie ayam misalnya, kita ganti yang lain. Iya. Ya karena kawannya yang senang dia gitu. Iya. Tapi sejauh ini nggak pernah komplain, mereka suka terus. Suka terus. Oke. Tapi ada kejadian apa Mbak Idam? Iya. Yang kan udah kasih sambal tadi mereka pakai saus bawa dari rumah. Nah, itu yang jadi bawa dari rumah itu yang di luar dari kontrol dari tim dapur ya atau tim MBG-nya ya. Betul. Jadi sedikit cerita ya Kak Kando. Iya, Jadi tak saya apa-apa. pengalaman sekali itu saya kunjungan ke sekolahan ya tempat kita ngasih makan. Jadi guru-gurunya tuh ngomong, Bu Kori katanya lucu sekali nih anak-anak katanya. Kenapa Bu? Kita kan suruh bawa sendok, mereka bawa sambal katanya. Jadi Bu karena kurang pedas ya, tidak ada cabe, mereka bawa sendiri Bu. Jadi setiap hari di tasnya itu ada sambal. Tapi bukan tidak dilarang ya anak-anak seperti itu. Boleh.
tergantung anak-anaknya suka atau tidak. Tapi kalau memang peraturan kita dari ahli gizinya juga rekom dari menu BGN-nya memang mengurangi cabai gitu. Ya, karena banyak yang tidak suka anak-anak itu kan. Iya. Banyak itu Tidak tahan perutnya. Iya, kan. betul ya. Oke, ini di depan ini ada kotak nih. Isi kalau kotak. Ada, kotanya, Pak. ada isi. Ini contohnya, Pak. Betul. Ya, aslinya Jadi- bukan pakai kotak ya. Betul. Aslinya pakai Ompreng. ompreng. Nah, ya, boleh dibuka, Cek. Boleh, boleh. Isinya Boleh. boleh. Tapi kabarnya Ini kata menu hari buahnya. ini. Kata Iya, buah. betul. Karena buahnya nggak muat di sini. Ini menu hari ini sebut ke ceritanya. Nah, coba aja saya jelas ke apa, Pak. Iya, Menu agak hari ini miring ini, dikit Kotri. biar kejinguan. Siapkan. Nah, miring kenian. Nah, Nah, itu apa tuh? Jadi ini ada nasi putih, sayur campur, terus ada ini Ayam. namanya menunya nasi Hainan namanya hari Hainam, ini. Hainam. Nasi Hainan. Gaya-gaya Jepang Henan. Iya. Tapi bukan resep gitu lah ya. Iya. Ini resep chef. Iya, iya. Jadi ini ayam, terus ada tahu bumbu kuning. Oh, ayam, tahu, pulut lauknya. Iya, tahu, bumbu kuning ada 2. Terus sayurnya sayur mix yang memang kualitas bagus ya. Yang kita packagingnya yang betul-betul quality control banget. Ada Kembali sayur ke baik. segernya ya. Ya. Iya. Terus ada ada jagung. salada, ada jagung, ada kacang polong, ada wortel. Itu apa namanya? Hitam-hitam itu apa ya? Ini wijen. Oh, wijen. Oh, bukan kayak ini. Garlic Translasi aja. bukan ya? Bukan Bukan translasi. bukan kayak Bukan. apa kayak apa namanya dari laut-laut. Oh, ini rumput laut. Bukan. Ya kadang-kadang kita kasih juga. Jadi toppingnya ada- tiap hari ada ganti-ganti. asin-asinnya ya? Betul. Iya, oke. Ha-ha. Jadi kalau di sini memang kurang buah karena di sini space-nya kan nggak ada 5 ya. Kita kan kalau ompreng tuh 5. Jadi 4. Jadi kita nggak cukup buah, makanya saya nggak bawa buah. Ya. Kebenaran buahnya tuh ada kulitnya kan, takut kena Oh, makanan. hari jadi ini saya buah apa? nggak. Hari ini buah. Hari ini buah salak. Oke, wajar lah kata. Tapi kalau di omprengan tuh nggak mengganggu ini Enggak, ya. karena kan dia dibungkus ya. ada longkang-longkangnya itu ya. Oke, apa? ya. Mm-mm. Tapi ada juga tambahan mungkin dari itu minumnya apa? Susu atau gitu? Nah, jadi setiap hari kita kan menunya ganti-ganti. Iya. Jadi seminggu itu kita 2 kali kasih susunya. Jadi di hari Selasa kita ada mie ayam plus susu. Jadi mie ayam, buah, susu, sama ini apa namanya tuh ayamnya ya, Ya. ayam, sama menu tambahan. Ya. Terus kalau yang hari Jumat kita ada burger. Jadi burger, Air susu, buah. Kalau air putih nggak pernah ya, karena air putih itu kebijakan sekolah masing-masing suruh bawa anaknya. Jadi bawa sendok sama air putih. Ya. Jadi kalau dalam 1 minggu yang susu berapa kali? 2 kali. 2 kali. Penggantinya di hari lainnya nggak cuma air putih sendiri bawa sendiri? Bawa sendiri. Oke, ya itu. Kita baru tahu Cik Idam. Iya, iya Aku benar. pikir tiap hari susunya. Agak susu kedelai, ada susu sapi, Susu sapi, susu kambing. kambing. Ada yang yogurt juga boleh. Nah, Jadi itu. boleh sih tergantung kebijakan dapurnya itu. Oke, ya. Oke, Cik Idam mungkin masukkan lagi untuk apa menu tadi yang Cik lihat. Ya, kalau menu tuh sebenarnya kalau saya lihat sudah. Ini dari kacamata seorang pernah begawe di bagian pengawasan makanan ya. Ya sudah bagus lah kalau kita lihat ya. Jadi yang penting kan pada saat bahan baku. Bahan baku itu benar kata Kotri tadi bahwa bahan-bahan itu sudah ada request di tempat-tempat tertentu kan, agar supaya bahan ini itu tentunya bahan yang tidak layak pakai. Ya. Jadi bahan yang segar tentu kalau sayuran kan, kemudian begitu juga buah-buahan sehingga nanti pada saat proses itu pada saat sudah diproses kemudian tentu tidak pakai yang pedas-pedas tadi kan. Ya. Nah barangkali bisa juga kalau umpamanya dikasih sambal yang agak manis. Nah barangkali kan kalau Saus ya tapi kan ini kan Saus. tidak ada larangan. Nah tapi kalau nanti bisa mengakibatkan perut sakit itu kalau Tapi bisa. harus produksi sendiri ya, itu tidak bukan usah. kemasan bukan ya. Harus Tidak produksi usah. dari dapur ya. Nah, kalau Karena ini kan tidak semuanya ya harus produksi ya, tidak ada yang pakai kemasan gitu ya. Betul. Iya, cuman paling air susu tadi yang kemasan gitu. Ya. Nah, oleh karena itu ya tentu ini sudah saya lihat sudah sangat baik lah ya. Nah, tapi kita sebagai induk, sebagai lembaga tentu tetap mengawasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Terutama urusan-urusan yang ke hubungan antar lembaga itu biasanya ke saya. Cik Idam juga pernah mampir ke dapur.
Ya, Iya. pernah masuk ke dapur. Besar dapurnya. Mencicipi Ya, besar. mencicipi empreng. Mencicipi masakan itu, dan memang saya sudah sarankan kepada Dinda Kotri bahwa itu tentu harus kita ekstra kehati-hatian. Karena kalau sudah kejadian tidak ada guna lagi kan. Iya, Kalau barang yang udah terjadi. Nah, sebelum ini kita harus Ya, cegah. betul. Dan kita harus hati-hati, kita harus selektif, dan tentu Kotri mungkin di dapur itu sudah ada tulisan kan. Iya. Bagi yang tidak berkepentingan dilarang Tidak masuk. boleh Nah, masuk. Karena kita tidak tahu, orang pura-pura tahu-tahu memasukkan sesuatu, Nah, umpama itu. kan ini. Nak Jadi jelek-jelek harus ke ketat namu, itu, Dinda kan? Kotri. Iya. Harus ketat itu, siapa yang masuk keluar itu betul-betul harus jika perlu pakai ID Oke. card. Nah, jadi ini ternyata orang dapur, Ya. ini bukan. Oke. Jadi tidak bisa sembarangan. Karena Oke. apa? Karena saya pengalaman di Badan POM kan sebagai food inspector, agar supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Oke. Cek Kotri, kalau dari yang dijelaskan oleh Cik Idam tadi bahwa ada pengawasan kembali, terus itu berapa bulan sekali biasanya dari pusat atau dari provinsi yang melihat? Tidak tentu ya. Jadi kita juga kemarin itu baru buka hari kedua itu jam 5 subuh didatangin BGN pusat. Diam-diam sidak. Iya sidak. Jadi infeksinya itu betul-betul orang petinggi BGN banget ya. Jadi dia Random lah ya. iya, jadi random tiba-tiba jam 5 subuh kita pun kaget kan karena memang lagi sibuk aktivitas masing-masing, bagian masing-masing. Jam 5 subuh dia masuknya dari belakang. Dan beliau hanya hanya God bilang parit jingok juga. semua dicek. Iya, pembuangan Dari makanan, dari dapur, dari sampai pintu loading akhir juga dicek gitu. Jadi kadang-kadang kita nggak tahu nih mereka datangnya kapan gitu. Jadi kita punya SOP untuk selalu siap, selalu bersih, selalu memberikan yang terbaik sehingga siapapun yang mau cek ke dapur kita udah siap gitu. Tapi yang tidak berkepentingan, betul kata Pak Ketua tadi, tidak boleh masuk karena dia harus jelas membawa surat tugas. Yang kedua harus pakaian APD gitu. Jadi masuk dapur tuh pakaian APD. Iya. Iya betul. Nah kalau dari BGN-nya betul sih, aku dapat info dari KSPPG-nya bahwa per 2 bulan sekali sih mereka ada pemeriksaan. Oke. Tapi kita setiap hari harus siap. Saya bilang sama teman-teman, ayo kita bekerja dengan hati, dengan mencintai pekerjaan sehingga kita memberikan yang terbaik. Gitu. Oke, ya. Jadi kalau mau kerja di situ apa sudah penuh tuh? Boleh. Bagaimana tahapan-tahapannya? Cuci piring dulu atau apa cuma katanya? Ya, jadi di situ ada beberapa divisi yang paling banyak itu ya di divisi cuci piring ada sekitar 16 orang. Cuci Terus, wadah tadi ya? cuci wadah karena kan banyak ya. Terus ada divisi potong helper ya. Kalau di resto kami nama helper. Iya. Jadi kalau di sana tuh tim pemorsian namanya. Persiapan. Tim persiapan itu tim helper namanya. Yeah. Terus ada tim cook, tim masak. Itu termasuk chef-chef yang saya bilang tadi kan. Terus ada tim pemorsian. Nah, tim pemorsian itu banyak juga sekitar orang 12 lah gitu. Terus ada driver, ada OB, saya lengkap, bahkan security pun lengkap. Ada. Jadi pengamanan gitu dari depan dari belakang semua ada kan. Jadi istirahatnya cuma hari Minggu aja. Sabtu juga. Sabtu Minggu kita libur. Jadi memang dalam satu hari, dalam satu minggu itu 2 hari kita libur kan. Satu minggu ya. Jadi anak-anak Sampai Jumat. betul. Jadi anak-anak bisa recovery badannya kan. Jadi karena kerjanya malam kita. Mulai dari jam berapa biasanya masak-masaknya? Kalau tim potong itu dari sore udah mulai masuk dia persiapan. Tim persiapan tuh mulai sore sampai jam 1 malam. Jam 1 sampai jam 2. Kalau tim masak datangnya jam 9:30 jam 10:30 sudah datang. Jadi kalau sudah tim potong sudah selesai bisa pulang. Atau Boleh bantu-bantu pulang. juga? Boleh. Tapi saya sarankan kalau pulang malam tuh saya takut nanti mereka napa-napa kan. Ya, jadi saya istirahat sediakan dulu. mes. Jadi Nah, paginya ini kelebihan dari Cik Kotri nih. Menyiapkan mes, melatih ke pegawai. Iya, takut kena mereka ngantuk atau kecelakaan atau sekarang kan takut kena begal ya. Karena banyak sebagian itu tukang potong ternyata ibu-ibu. Jadi saya bilang lebih baik kalian nginap dulu di atas kan kita ada beberapa kamar. Cowok cewek lah ya. Iya, ada 3 tempat ya. 3 ruko lah bahasanya untuk nyediain mes untuk anak-anak karyawan.
Jadi mereka tim masak pun juga kalau udah selesai kan biasanya mereka cepat masak kan karena chefnya mereka pakai teknik dan cepat. Jadi bukan apa sih namanya tuh nggak pakai teknik. Jadi mereka masaknya cepat. Nah saya bilang jangan dulu pulang, kalian ngantuk kan, silakan nginep dulu di sini. Gitu. Oke. Intinya mereka yang bekerja ini sudah pengalaman ya kalau gitu. Betul. Karena sebelum memulai pun saya kan ada catering nih. Jadi catering tetap lah ya, ngasih tambang, instansi lah. Jadi ada 3 tempat saya ngasih instansi sama tambang. Jadi orang-orang yang mau calon relawan MBG ini saya training dulu. Saya training selama 1 bulan. Bagaimana cara packing yang baik, bagaimana cara menyajikan apa sih ada garnisnya ya, ada nasi kalau itu kecepatan lah, terus latihan ngikat. Jadi semuanya kita udah training. Gitu. Dibungkus plastik apa nih? Wrapnya ya apa? Jadi rapi ya. Betul. Jangan sampai nanti bocor begitu. Jadi selama yang masak juga saya training gitu. Dari masak, dari motong, cuci itu selama 50 orang itu semua sudah pernah di training, tapi ganti-gantian. Oke, namanya pengalaman yang mereka ada itu. Iya. Oke, mungkin dari Cek Kori ini di penghujung programnya apa yang akan dilakukan ke depan untuk tempat kita usaha ini dan Mano kaki ke depannya bagusnya. Apakah curhatan mungkin minta tambah dana ya silakan untuk harapan ke depannya. Silakan Cek. Ya, terima kasih. Harapan ke depannya semoga MBG ini tetap terus berjalan karena MBG ini bukan hanya sekadar memberi makan saja, tetapi untuk ekonomi masyarakat, untuk ekonomi masyarakat ke depan Indonesianya itu kan bisa mensejahterakan bangsa, mencerdaskan anak-anak bangsa, terus memberi makan sehat itu anak-anak kan bisa di tahun 2045 sesuai harapan Pak Presiden kita sudah melahirkan generasi-generasi yang sehat dan cerdas gitu kan. Terus juga ekonomi kita semakin baik, para pedagang barang lakunya laku dagangannya, terus petani juga sejahtera. Nah, saya berharap program ini terus berlanjut kalau bisa sampai 2045 kali ya. Karena banyak yang terserap dari situ. Betul. Tenaga kerja, terus kesejahteraan rumah tangga ya. Ya seperti itu, harapannya seperti itu. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah banyak mendoakan saya, mendukung seperti Bapak Ketua kita sebelah. Sudah banyak setiap hari kontrol, data gimana Dek perkembangan gitu. Alhamdulillah banyak yang mencintai saya, dari orang tua angkat saya, dari teman-teman, bahkan ada pengurus yayasan juga yang peduli banget ya. Jadi tapi kalau Resto sendiri kelereran nggak bahasa Palembangnya? Iya, untuk Resto mohon maaf saya tutup dulu sementara. Fokus. Tapi kalau untuk catering saya tetap layani kayak snack gitu, kayak nasi kotak. Kita tetap bisa menyuplai ya. Tapi kalau untuk Resto sementara saya tutup dulu karena ini MBG nggak bisa main-main, harus benar-benar fokus gitu memberikan yang terbaik. Pak Idam nambah ya Pak. Ya, baik. Ya ini saya lihat sebuah metamorfosa yang sangat luar biasa. Dari penyedia snack, kemudian catering, lalu Bambu Resto, kemudian menjelma menjadi MBG. Ini kan sebuah metamorfosa yang sangat luar biasa. Dan tidak setiap orang gampang untuk mendapatkan MBG ini. Nah ini menurut saya Presiden Prabowo kita yang saat ini menjabat ini itu sebuah program yang sangat luar biasa dan sangat baik, memberikan makan kepada rakyat. Makanan bukan makanan yang sembarangan, tapi makanan yang bergizi, yang berkualitas. Nah tentu kita harus lakukan pengawalan baik secara intern maupun ekstern. Maka itu kita harus memberikan yang terbaik ini Kotri, karena ini untuk mencerdaskan generasi muda, anak-anak pelajar, ibu-ibu hamil, dan ini sebuah cita-cita yang sangat mulia dari Pak Presiden kita, Pak Prabowo Subianto, dan kami sangat apresiasi. Dan tentunya kita harus kawal dan kita harus dukung secara kontinu program ini sehingga benar kata Kotri, kalau bisa ya terus menerus, berkelanjutan tidak putus program ini terus berlanjut. Tentu di sana sini perlu ditingkatkan baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Terima kasih. Tapi untuk saat ini cukup lah ya untuk biaya itu ya. Bisa diolah ya. Iya, jadi kalau untuk biaya itu sebenarnya 15.000 kita Mas. Jadi aslinya? Iya, aslinya 15.000. Tapi untuk pembelian bahan baku memang semua sama dinilai 10.000. Kalau memang 10.000 tuh dibelanjakan
lengkap, itu insya Allah makanan itu betul-betul bergizi. Ya. Seperti yang kami laksanakan, bahwa kami tidak mau korupsi Rp1 pun gitu. Ya. Jadi kita tetap memberikan nilai yang ditetapkan Pak Prabowo itu. Ya. Karena ada space yang memang untuk keuntungan mitra sudah ada. Sudah gitu. ada hitungannya. Ya, Oke. alhamdulillah. Oke. Gitu. Terima kasih Cek Godri dan juga Cek Idam. Ya. Ya. Semoga apa yang kita obrolkan ini menambah wawasan Amin. bagi pendengar Amin, amin, dan amin. Terima menginspirasi kasih. juga, dan usaha Cek Godri Amin. nambah luas lagi ya. Amin. Dan bukannya sekedar sebagai dapur, tapi juga memberikan peluang untuk dapur-dapur lainnya, lowongan pekerjaan lainnya. Amin. Ya, Cek Idam juga ya. Ya, baik. Jadi di Palembang Bangkit ini memang Semakin galau-galau harus bangkit. Ya, itu harus. Ya, makasih Cek Idam ya. Ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dulu galo-galo sudah kita peloi obrolan UMKM lokal kita, dan ini agak unik ya hari ini karena kita membahas mengenai MBG ya. Makan bergizi gratis ya, yang diolah oleh salah satu dapur ya yang mengutamakan kualitas ya untuk demi nambah gizi, vitamin dan juga hal-hal yang kebaikan untuk anak-anak generasi yang akan datang. Dulur, kita lanjut kembali ya di kesempatan siang hari di Serja Siang, tentunya Perempat RRI Palembang dengan hiburan dan informasi. Dan sampai jumpa di program obrolan di lain kesempatan.